Mari kita berdoa. Dengan baik, dan kami dapat mengerti bacaan sabda-Mu yang kami baca, bahkan yang kami dengarkan juga Tuhan. Dan kami juga akan memaknai sabda-Mu ini. Berikan kami Tuhan kemampuan supaya kami dapat mengerti sabda-Mu yang kami baca dengarkan ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan, sabda Tuhan menurut daftar bacaan yang dikeluarkan oleh bidang APP, Ajaran Pembinaan dan Pengembalaan Sinode Gemim, yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18 yang tertulis begini. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai di situ pembacaan sabda Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, salam bagimu. Haleluya, Yesus Kristus telah bangkit. Apa kabar? Semoga berkat Tuhan berupa perlindungan, kesehatan, kekuatan, hikmat, ketabahan, kesukacitaan ada di dalam kehidupan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Saat ini kita telah berada di hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020.
berdasarkan penanggalan liturgi gereja, perayaan gereja, kita telah berada di minggu kedua untuk memperingati, merayakan dan memaknai kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sebut dengan Paskah. Bacaan sabda Tuhan di dalam ibadah ini, sebagaimana yang telah kita baca dan dengar tadi, terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Tema pemaknaan sabda Tuhan. Jangan menyerah pada rasa takut. Marilah kita menjadi pembawa pesan kehidupan di saat ancaman ketiadaan kehidupan. Sebelum kita memaknai sabda Tuhan yang telah kita baca dan dengar tadi, saya mengajak kita untuk melihat isi narasi cerita dari bacaan sabda Tuhan yang telah kita baca dan dengar tadi. Bacaan sabda Tuhan yang telah kita baca dan dengar tadi menarasikan, menceritakan tentang Maria yang datang menjenguk Yesus dan bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Pada saat Maria sampai di tempat pekuburan Yesus, Maria berdiri di dekat kubur Yesus dan ia menangis. Sambil menangis, Maria menjenguk kubur Yesus dan Maria melihat dua orang malaikat yang berpakaian putih, di mana malaikat yang satu duduk di sebelah kepala dan yang satu duduk di sebelah kaki di tempat pembaringan Yesus. Kemudian dua malaikat itu bertanya kepada Maria, "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Jawab Maria kepada kedua malaikat itu, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Nanti sesudah Yesus memanggil namanya, Maria mengetahui bahwa itu adalah rabuninya, itu adalah gurunya, itu adalah Yesus. Awalnya Maria menyangka bahwa orang yang dia lihat itu adalah penunggu taman, dan orang itu telah mengambil jasad Yesus, sehingga Maria bermohon kepada orang yang dia lihat itu, yang sebenarnya adalah Yesus, supaya orang itu mengembalikan jasad Yesus. Dan akhirnya Yesus menyatakan dirinya pada Maria. Setelah mendengar perkataan Yesus, Maria hendak memegang Yesus. Akan tetapi Yesus mencegahnya dengan berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Setelah Maria mendengarkan perkataan Yesus, maka Maria pergi dan menyampaikan kepada para murid-murid bahwa ia telah melihat Tuhan dan menyampaikan perkataan Yesus kepada mereka. Apa makna sabda Tuhan bagi kita? Setelah kita melihat isi bacaan sabda Tuhan yang telah kita baca dan dengar tadi, maka pertanyaan kepada kita, apa maknanya buat kita? Apa makna bagi kita yang saat ini sedang merayakan dan memperingati kebangkitan Yesus?
Yang pertama, melalui sabda Tuhan ini, kita diminta untuk setia kepada Yesus, mengasihi Yesus dan mencari Yesus, seperti yang dilakukan oleh Maria. Siapa Maria yang berkunjung ke kubur Yesus? Maria yang berkunjung ke kubur Yesus adalah Maria Magdalena, sebagaimana yang disebutkan pada ayat 18 pada bacaan tadi. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dialah yang mengatakan hal itu kepadanya. Jadi Maria yang datang berkunjung ke kubur Yesus, dia adalah Maria Magdalena. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa Maria Magdalena itu? Apabila kita mendengar nama Maria Magdalena, mungkin ada yang dari kita yang menerima stigma bahwa yang beranggapan itu dia adalah seorang perempuan yang tidak baik, seorang pelacur. Maria Magdalena ini dianggap sebagai perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Padahal perempuan yang mengurapi Yesus adalah Maria saudara Marta dan Lazarus. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 6, Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9, dan Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Di dalam Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa Maria Magdalena adalah seorang pelacur. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 memberitahukan Maria Magdalena adalah salah satu perempuan yang disembuhkan oleh Yesus karena 7 roh jahat dan penyakit, dan yang melayani Yesus dengan kekayaannya. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitahukan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Guza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Sesudah Maria Magdalena disembuhkan oleh Yesus, Maria Magdalena mengikuti Yesus dari Galilea ke Yerusalem dan menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus, kemudian mengantar jenazah Yesus sampai ke kubur dan menyaksikan kebangkitan Yesus. Jadi Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang setia mengikut Yesus. Kesetiaannya mengikut Yesus bukan hanya pada saat Yesus masih hidup, sampai Yesus mati. Maria Magdalena tetap mengikut Yesus, sebagaimana yang disebutkan di dalam bacaan sabda Tuhan yang telah kita baca dan dengar tadi. Maria Magdalena datang berkunjung ke tempat Yesus dikuburkan. Perkunjungan Maria Magdalena ke tempat Yesus dikuburkan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Dia berkunjung ke tempat Yesus dikuburkan. Tentu dia lakukan itu dengan suatu tindakan yang berani. Kenapa saya katakan tindakan yang berani?
Karena situasi saat itu adalah situasi yang mencekam. Yesus baru saja ditangkap, Yesus baru saja disiksa, Yesus baru saja disalibkan, Yesus baru saja mengalami kematian. Semua yang dilakukan oleh Yesus kepada Yesus itu pasti menghebohkan dan membuat orang-orang yang dekat dengan Yesus merasa takut. Sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Akan tetapi Maria Magdalena tidak menghiraukan situasi yang mencekam pada saat itu. Dia datang mencari Yesus di tempat Yesus dikuburkan. Maria Magdalena bukan hanya setia kepada Yesus, akan tetapi dia juga mengasihi Yesus. Kasihnya kepada Yesus terlihat pada saat dia menangis. Sewaktu ia berdiri dekat kubur Yesus dan melihat bahwa kubur Yesus telah terbuka dan jasad Yesus tidak ada lagi. Dengan setianya dan kasihnya kepada Yesus, maka Maria Magdalena mengalami peristiwa luar biasa, peristiwa mukjizat. Ia bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dan menerima amanat dari Tuhan Yesus untuk memberi kesaksian kebangkitannya kepada para murid-murid yang lain. Tentu apa yang dialami oleh Maria Magdalena membawa sukacita bagi dia, yang awalnya ada kesedihan karena Yesus telah mati. Sekarang dia bersuka cita sehingga dengan bangganya dia mengatakan kepada para murid-murid Yesus yang bersembunyi, "Aku telah melihat Tuhan." Heorakaton Kyrion. Dengan kesetiaan dan kasihnya kepada Yesus, maka Maria Magdalena adalah orang yang pertama melihat kebangkitan Yesus. Dan orang yang pertama mendapat tugas mulia dari Yesus untuk pergi dan mengatakan kepada para murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit dari kematian setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, gereja perdana memberi gelar kepada Maria Magdalena Rasul para Rasul, Apostola Apostolorum. Jadi dengan kesetiaan dan kasihnya kepada Yesus, maka Maria Magdalena dapat bertemu dengan Yesus dan mendengar suara Yesus, bahkan mendapat tugas kerasulan dari Yesus. Kita harus setia kepada Yesus. Kita harus mengasihi Yesus, bahkan kita harus mencari Yesus. Apabila kita setia kepada Yesus, kita mengasihi Yesus dan mencari Yesus, maka Yesus yang akan datang kepada kita. Sebagaimana Yesus datang kepada Maria Magdalena dan membuat mujizat kepada Maria, sehingga Maria Magdalena mengalami mujizat yang luar biasa. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus sebenarnya tidak perlu menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus bisa saja langsung kembali kepada Allah Bapa. Akan tetapi, itu tidak dilakukan oleh Yesus. Karena dia bertemu dengan orang yang setia kepadanya. Dia mau bertemu dengan orang yang mengasihinya. Dia mau bertemu dengan orang yang mencari dia. Kesetiaan kepada Yesus, kasih kepada Yesus, kita wujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Melalui profesi kita, tugas dan pekerjaan kita. Kita bekerja dengan baik dan jujur. Itu adalah wujud kesetiaan dan kasih kita kepada Yesus.
Kita memberdayakan semua talenta dan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita, berupa ilmu dan pengetahuan. Itu juga adalah wujud kesetiaan dan kasih kita kepada Yesus. Di tengah situasi yang kita hadapi saat ini, situasi yang mencekam, yang membuat kita merasa takut karena wabah virus corona, COVID-19. Kita harus tetap setia kepada Yesus. Kita harus tetap mengasihi Yesus. Dan kita harus terus mencari Yesus. Jangan kita menyerah pada rasa takut. Maria Magdalena tidak menyerah pada rasa takut. Maria Magdalena tidak dikalahkan dengan kerasaan takut. Tetapi Maria Magdalena dengan keberanian datang ke tempat Yesus dikuburkan. Dengan keberaniannya itu, maka ia mendapat karunia dari Tuhan. Ia mengalami peristiwa yang besar. Ia mengalami mukjizat, yaitu bertemu dengan Yesus, dan Yesus berbicara kepadanya. Maria Magdalena tidak dihalangi oleh situasi yang mencekam, oleh perasaan takut. Ia bertindak dan melakukan sesuatu. Dari apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini, maka Yesus yang telah bangkit diketahui oleh para murid-murid Yesus. Dan ini membawa perubahan dari suasana yang tidak ada harapan menjadi suasana yang membawa harapan, sehingga ada kehidupan yang baru. Kita harus bertindak untuk keluar dari cengkraman kungkungan wabah virus corona ini. Kita harus bertindak untuk keluar dari rasa takut. Apa tindakan kita? Tindakan kita adalah menghentikan penyebaran virus corona ini dengan cara di rumah saja. Merubah cara hidup kita. Dahulunya tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, kebersihan di dalam rumah, kebersihan tubuh. Sekarang ini kita harus membiasakan untuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan tubuh kita, antara lain rajin mencuci tangan dan lain-lain sebagainya. Dan tindakan kita selanjutnya adalah patuh dan melaksanakan petunjuk pemerintah untuk menghentikan penyebaran wabah virus corona ini. Hal yang kedua, melalui bacaan ini, hendak memberitahukan kepada kita, Yesus adalah Tuhan karena ia telah bangkit dari kematian dan kembali kepada Allah Bapa. Dan hendak memberitahukan kepada kita, melalui kebangkitan Tuhan, terjadi perubahan di dalam kehidupan umat manusia. Manusia ciptaan Tuhan telah dilahirkan kembali, sehingga kita mempunyai hidup yang berpengharapan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam nats pembimbing, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, yang telah kita baca dan dengar tadi, yang tertulis begini. Dengan hidup yang berpengharapan, berarti ada kehidupan, bukan kematian. Oleh sebab itu, kita yang telah diubahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya, harus hidup di dalam perubahan, harus hidup di dalam pertobatan, supaya kita mempunyai pengharapan. Dan dengan adanya pengharapan, maka di situ ada kehidupan. Kehidupan kita harus selalu berada di dalam perubahan, dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang sudah baik menjadi semakin baik. Itulah kehidupan yang baru.
Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Membawa perubahan kehidupan di dunia ini dan manusia adalah untuk mencapai satu kehidupan yang baru. Dan itu adalah merupakan karya keselamatan Allah yang telah Allah nyatakan di dalam Yesus. Dan itulah missio Dei. Itulah misi Allah untuk ciptaannya. Oleh sebab itu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus melaksanakan karya keselamatan Allah ini, supaya ada perubahan kehidupan dan ada kehidupan. Sehingga dengan ada kehidupan itu, maka ada keselamatan di bumi dan kita boleh mendapatkan keselamatan di sorga. Hal yang ketiga, kita dipanggil untuk memberitakan, menyampaikan berita kehidupan ini sebagaimana Tuhan Yesus mengamanatkan kepada Maria Magdalena. Kita juga diamanatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita pergi mengatakan kepada seluruh dunia bahwa Yesus telah bangkit. Ia telah pergi ke tempat Allah Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Betapa pentingnya pemberitaan kebangkitan ke Yesus kepada para murid-muridnya, supaya mereka tidak berada di dalam ketakutan. Oleh sebab itu, pada saat Maria Magdalena hendak menyentuh Yesus, Yesus melarang Maria Magdalena untuk menyentuh Dia. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sebagaimana yang tertulis di dalam ayat 17 dalam bacaan tadi. Jadi bagi Yesus, Maria Magdalena jangan hanya mengalami secara pribadi peristiwa yang besar ini, mukjizat ini. Perjumpaannya dengan Yesus harus juga dialami oleh orang lain. Dan oleh sebab itu Yesus mengatakan, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Seringkali kita hanya berkeinginan untuk mengalami peristiwa besar bersama dengan Yesus secara pribadi. Akan tetapi, belajar dari apa yang dialami oleh Maria Magdalena, peristiwa besar bersama Yesus harus disampaikan kepada orang lain. Harus juga dialami oleh orang lain. Apabila kita melaksanakan sabda Tuhan ini di tengah situasi wabah COVID-19, maka virus corona ini yang disebut dengan coronavirus disease COVID-19 akan beralih menjadi Corona Victoria Christi COVID-20, mahkota kemenangan Kristus. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang pastor, Dr. Philippus Thule, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, NTT. Keyakinan kita, badai pasti berlalu. Habis gelap, terbitlah terang. Karena Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus Kristus Theo Uios Soter. Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan.